ada waktu itu, belum ada sekolah, hanya ngaji yang langsung diajar oleh ibu saya waktu itu, sama Buya sama ibu saya, punya Umi Kulsum sama Mbak Anwar. Waktu itu yang langsung diajari saya. Kalau sekarang bacanya sorokan, karena memang anaknya masih belum banyak, masih berapa 5 atau 7 orang waktu itu awal-awal itu, sehingga belum ada klasikal muda seperti sekarang ini. Setelah sekian tahun kemudian banyak yang kemudian baru diadakan klasikal. Ya, pertama saya mengajar ya hikmah, bukan mengajar, hikmah di sini. Masih gimana ya? Ya sekolahnya di dalam. Ya, sekolahnya di dalam, ada panggung itu. Sepertinya santri itu ya seperti keluarga itu. Jadi masalah sarana tempat itu yang sangat-sangat tidak memadai. Waktu itu ya kamar-kamar di dalam itu yang jadi lokal sekolah, ya, jadi lokal sekolah. Belum seperti ini, masih belum seperti ini. Ya. Kalau nggak salah itu Mbak Muhas diutus oleh Pak Wirul, untuk ketika beliau ngimami itu Mbak Muhas untuk merapat ya, mencatat apa wirid-wirid yang dibaca, apa yang dibaca itu Mbak Muhas itu diutus Pak Wirul, yang utus Pak Wirul waktu itu. Bagaimana akhirnya mungkin ini akhirnya menjadi apa, buku pegangan tadi Tazkirah kalau nggak salah nih, yang sekarang, maksudnya dulu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim dalam panduan Nabi Sallallahu Ta'ala ini dalam tuntunan Nabi Sallallahu Ta'ala apa syahid ini nasib biasa ini tuntunan syurakat ini nasib biasa ini tuntunan syurakat ya kita tetap dulu mongko ngalah sopo kufar syekh ngalah sopo kufar yang saya nasib biasa dalam tuntunan syurakat nasib biasa gugur ayat sakoto nasib biasa gugur dalam tuntunan Perjalanan Pondok Pesantren Putri Lirboyo adalah tahun 85. Ini dari wali murid banyak yang meminta supaya di Lirboyo diadakan Pondok Pesantren Putri. Tapi masih kita pikir-pikir nanti bagaimana antara santri putri dan santri putra. Sesudahnya kita istiqoroh bermusyawarah, lalu kita siap untuk mewujudkan Pondok Pesantren Putri sebab menjadi keutuhan masyarakat. Dalam satu waktu kemudian tidak dikawin pakai bahasa untuk menyelamatkan. Tapi saya pikir bagaimana nanti kalau kita ke pesantren sedangkan keadaannya pondok masih begini. Kita pikir sampai berapa bulan itu, akhirnya kita menetapkan istikharah, musyawarah, terus kita mengadakan pondok pesantren. Itu pertama yang ada itu saudaranya anak jual makanan di Sepur. Itu tahu, terus adiknya diberangkatkan ke pesantren. Terus kemudian dari Jakarta
satu lagi. Kalau nggak salah itu Khalillah sama siapa itu ya. Yang pertama kali di sini itu 2. Satunya siapa? Lali. Berdirinya Pondok Pesantren Putri Hitam Tadat itu berawal dari kedatangan 2 orang santri dari Kerawang, yaitu Khalillah dan Nur Hidayah, yang waktu itu ke Lirboyo bersama dengan saudaranya. Berawal dari itu kemudian merupakan jati pertama kali yang datang ke Lirboyo, ke Mutadiat, terus kemudian dari situlah akhirnya diadakan pengajian yang waktu ya hanya 2 orang itu. Kemudian setelah itu semakin berkembang. Sampai 2 tahun itu hanya anak 3 apa anak 7 itu. Karena itu masyarakat tahu nanti datang tidak bisa kita batasi. Asalnya 2 tahun ini hanya anak-anak 3 apa anak 7 itu. Tapi sudahnya masyarakat tahu, datang berduyun untuk memondokkan anaknya di sini sampai sekarang ini. Apa? Ya melok ndek pondok ndek omah. Ndek enek sing ndek omah nek ndek pawon ora kurung duwe nggon iku. Akhirnya ndi nggone Pak Marzuki apa nggone Mbah Kiai Makruh iki. Melok menika saking bocah ndek kene gak amot kurung duwe nggon, terus ada yang di Mbah Marzuki, ada yang di Mbah Makruh. Tapi pertama kali di sini. Iku salah su kalau saya mukaddimatin pera pengarep. Sumber keuangan terbatas dan harus mencari tanah yang cocok untuk membangun asrama serta ruang belajar. Ya, karena dulu itu nggak ada tanah katanya ya. Dari tanah di belakang rumah itu dijadikan untuk Pondok Putri. Ya banyak yang tidak setuju asalnya. Tapi kita ya niat mendidik anak-anak, jadi anak perempuan jangan ketinggalan. Ya akhirnya tetap saja kita pendidikan. Alhamdulillah akhirnya banyak yang mengikuti. Jadi di sini dulu, terus yang tinggalin Mbah Makruh itu, terus Mbah Marzuki. Ya supaya dia tahu kedua syariat agama Islam, jadi untuk mengembangkan agama di desanya masing-masing. Itu harapan saya. Jadi sebab pada waktu itu anak putri belum ada yang pondok. Jadi kita menekan pesantren supaya anak-anak itu menyampaikan kewajibannya anak-anak putri di masalahnya masing-masing. Akhirnya berjalan yang sampai sekarang itu. Tantangan awal ini yang dihadapi ini adalah terkait dengan masalah sarana prasarana dan juga tenaga pengajar. Yang itu tuh masih minim sekali, yang mana waktu itu hanya punya Umi Kulsum dan punya Umi Saadah yang mengajar, dan memang belum ada kamar-kamar sewa itu menempati kamar yang ada di belakang dalam. Yang daerah belakang itu
bukan punya MM, punya pondok. Jadi itu punyaan PG Pabrik Gula, PTP, kemudian waktu itu digunakan oleh pondok. Saya kurang paham akadnya itu apa, karena itu digunakan oleh pondok. Dan waktu itu juga sempat dibuat sekolahan, saya sekolah workshop. Kemudian setelah itu karena dibutuhkan oleh Pondok Putri, akhirnya perpanjangannya, akhirnya yang perpanjang itu Pondok Pesantren Putri Tabiat. Itu bukan milik Pondok Putra, bukan, itu milik PTP, PTP Merican apa itu. Kemudian di waktu itu yang menggunakan Pondok Putra, dan setelah dibutuhkan oleh Pondok Putri kemudian digunakan oleh Pondok Putri. Kalau nggak salah itu hak guna bangunan begitu loh, kalau saya sudah 20 tahun apa. Ya enggak boleh keluar sembarangan. Masih pondok saja enggak boleh. Jadi kalau dia mau ke kota ya harus ada yang mendampingi. Harusnya didampingi. Dan dibatasi. Enggak boleh lebih dari jam 12 sampai sekarang ini. Pendirian pondok pesantren ini karena atas dawuh dari Mbah Makhrus Ali pada Mbah Anwar untuk mendirikan pondok pesantren Putri. Akhirnya dawuh dari Mbah Makhrus ini direalisasikan oleh beliau berdua, dan kebetulan waktu itu ada 2 santri. Yang pertama itu yang dari Kerawang itu, sehingga itulah cikal bakal berdirinya pondok pesantren Putri. Beliau berdua ini bersama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang menjadi dawuh daripada Mbah Makhrus Ali. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mutadiat mulai menyelenggarakan pendidikan madrasah pada tahun 1990. Ini karena merealisasikan dawuh Mbah Yai Sepuh, Mbah Yai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, bahwa santri yang belum bisa membaca dan menulis harus sekolah, dan juga kaum wanita berhak mendapatkan pendidikan yang cukup terkait ilmu keagamaan. Waktu itu belum ada sekolah, hanya ngaji yang langsung diajar oleh ibu saya waktu itu, sama Buya sama ibu saya, Buya Umi Kulsum sama Mbah Anwar. Waktu itu yang langsung diajari saya. Kalau sekarang bacanya sorokan, karena memang anaknya masih belum banyak, masih berapa 5 atau 7 orang waktu itu awal-awal itu, sehingga belum ada klasikal muda seperti sekarang ini. Setelah sekian tahun kemudian banyak yang kemudian baru diadakan klasikal. Pada tahun 1988, Madrasah Putri Hidayatul Mutadiat resmi berdiri dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat ibtidaiyah. Dan ini berlangsung beberapa tahun, dan pada tahun 1990 akhirnya didirikan tingkat sanawiyah untuk melanjutkan siswi yang sekolah pada tingkat ibtidaiyah. Dan untuk menampung siswi yang tamat sanawiyah, maka diadakan tingkat lanjutan, yakni tingkat arabitoh pada tahun 2001 sebagai syarat pengambilan ijazah sanawiyah. Karena memang pada saat itu tingkat sanawiyah merupakan tingkat tertinggi di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mutadiat. Dan pada saat reuni Akbar 2005 banyak usulan dari para alumni untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang ada di Madrasah Putri Hidayatul Mutadiat. Maka pada tahun 2007 usulan tersebut direalisasikan dengan menambahkan tingkat aliyah yang ada di Pondok Pesantren Hidayatul Mutadiat.
karena keterbatasan lokal, maka sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Hidayah Mutatiat dibagi menjadi dua. Ada yang diselenggarakan pagi hari, yakni untuk siswi jenjang ibtidaiyah dan sanawiyah, dan yang diselenggarakan pada malam hari untuk jenjang aliyah. Pondok Pesantren Hidayah Mutatiat juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi musyawarah, yang ini diselenggarakan pada pukul 10.45 pagi hari sampai jam 12.30 untuk siswi aliyah, dan pada pukul 13.45 hingga 15.30 untuk tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Dan khusus bagi tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah yang sekolah pagi, maka di malam harinya ada kegiatan tambahan, yakni wajib belajar yang dimulai pada pukul 20 sampai 21. Dan untuk mengembangkan minat dan bakat para santri, serta untuk melatih mereka agar peka dengan isu-isu atau problematika yang ada di masyarakat, maka Pesantren Putri Hidayah Mutatiat juga menyelenggarakan kegiatan Basu Masail, yang mana dengan kegiatan Basu Masail ini santri putri diajak untuk peduli dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen produk hukum, tetapi juga menjadi produsen hukum. Dan untuk mewadahi santri putri yang berminat dalam menghafalkan Al-Quran, mendalami bacaan Al-Quran, qiraah Al-Quran, maka Pesantren Putri Hidayah Mutatiat pun juga menyelenggarakan kegiatan tahfidz Al-Quran dan qiraah Al-Quran. Dan juga ada kegiatan sorogan untuk mengasah kemampuan santri dalam membaca kitab. Dan masih banyak kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang diadakan untuk menunjang kemampuan siswi, sehingga mereka bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat mereka dan minat mereka. Prinsip yang ditanamkan yang dari pendirian pondok pesantren ini adalah bagaimana memberikan pendidikan kepada teman-teman putri, sehingga teman-teman putri juga sama dengan teman-teman putra untuk bisa mendapatkan pendidikan agama yang layak. Saya kira kalau prinsipnya sama, hanya ada beberapa hal yang mungkin menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Tapi secara prinsip dasar tetap sama, yaitu mulai pendidikan salafiyah diniyah. Ciri khas Pondok Pesantren Mutatiat adalah terus melestarikan atau pengajian-pengajian kitab salaf dan juga lingkungan salaf. Kita bukan berarti anti dengan perubahan, tetapi sebisa mungkin kita mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu, selalu dilestarikan dan menjadi ciri khas daripada Pondok Pesantren Hidayah Mutatiat. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Hidayah Mutatiat konsisten dalam pendidikan keagamaan, terutama kitab-kitab Turos. Ini yang fokus kita pelajari, sehingga kita berharap siswi-siswi yang ada di
Pondok Pesantren Hidayat Mubtadi'at betul-betul tafakuh fiddin. Mereka tidak hanya sebagai konsumen produk hukum, tetapi gimana menjadi produsen hukum juga. Pondok Pesantren Hidayat Mubtadi'at dibangun di atas beberapa nilai inti yang tetap dipertahankan sejak awal, yaitu keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan pribadi dengan Allah dalam setiap aktivitas, akhlak mulia, menekankan kejujuran, sopan santun, dan rasa hormat terhadap sesama, kesederhanaan dan kemandirian, mengajarkan hidup qanaah serta kemampuan mengurus diri sendiri, kebersamaan dan gotong royong, membangun rasa keluarga besar di antara santri, pengajar, dan alumni. Dalam membentuk karakter santri di Mubtadi'at, maka perlu adanya keteladanan, dan di sini sudah diwariskan dari senior-senior yang ada. Bahwa senior-senior yang ada itu tidak hanya memerintah atau mengarahkan, tetapi juga memberikan keteladanan kepada junior-juniornya, sehingga karakter ini betul-betul bisa terbentuk. Tidak hanya teori, tetapi di tataran praktek mereka betul-betul disuguhkan dengan karakter-karakter yang sesuai dengan keislaman. Hal-hal yang bisa menjadikan siswi untuk mandiri adalah di mana mereka dilatih untuk mengerjakan hal-hal yang itu menjadi sebuah keniscayaan bagi mereka nanti ketika di rumah, sebagaimana tajwid janais, sebagaimana khitobah atau berceramah dan sebagainya, atau mengimami tahlil, yang mana itu adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Saya Al-Fakir Muhammad Ghazali Bahar, khidmah di Madrasah Hidayatul Mubtadi'at mulai tahun 1989 sampai dengan akhir 1992. Ya, pertama saya mengajar yang khidmah, bukan mengajar, khidmah di sini. Masih gimana ya? Ya sekolahnya di dalam. Ya, sekolahnya di dalam, ada panggung gitu. Sepertinya santri itu ya seperti keluarga itu. Jadi masalah sarana tempat ini yang sangat-sangat tidak memadai. Waktu itu ya kamar-kamar di dalam itu yang jadi lokal sekolah, ya, jadi lokal sekolah. Belum seperti ini, masih belum seperti ini. Ya. Begini, dulu itu pertama sistemnya bukan mustahik ya. Sistemnya bukan mustahik, hanya masing-masing guru itu diberikan amanah untuk mengajar hampir seperti kemampuan dari guru itu. Ada yang mengajar alat, ada yang mengajar faraid gitu. Akhir-akhir kemudian sistem mustahik. Awal-awalnya bukan sistem mustahik. Ya. Khudama ya, yang mengabdi waktu itu sudah mengajar di Mubtadi'in, juga khidmah di Mubtadi'at. Kalau saya dulu malam di Hidayatul Mubtadi'in, pagi di Hidayatul Mubtadi'at. Itu awal-awalnya ya. Khudama yang dari Mubtadi'in itu hampir semuanya senior, kecuali saya barangkali ya. Jadi tinggal menerapkan saja gitu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun itu guru tugas yang di Mubtadi'at, yang khidmah di Mubtadi'at itu tidak double di Mubtadi'in. Waktu saya dulu itu masih double ya.
adaptasi, ya terutama adaptasi ya. Nah, terutama saya ini kan, nah, di samping ilmunya masih jauh ya, terus nggak pernah mengajar perempuan, kemudian mengajar perempuan itu yang ya bukan tantangan sebetulnya, hanya adaptasi gitu saja. Pertama aja masalah adaptasi, dan juga setelah santri semakin banyak, ini dari santri beberapa daerah itu untuk adaptasi sesama santri itu perlu belajar ya, perlu waktu yang sedikit agak lama itu ya. Jadi mungkin prosesnya alami ya, hampir sama dengan mubtadiin ya. Cuma perkembangannya ini yang saya ketahui ini sangat-sangat pesat. Di antaranya santri-santri yang di mubtadiin itu membawa adiknya, itu yang sering ya sampai sekarang gitu. Jadi ya cuma ya itu kendalanya dulu lokal memang ya, sarana itu. Saya ini ya mohon maaf ya, dulu ingin boyong pertama kali. Di saat oleh Hadratus Syekh suruh bertahan 2 tahun sampai 3 tahun, itu tidak apa-apa boyong. Ternyata sudah 3 tahun keinginan boyong itu sudah tidak ada ya. Jadi sehingga ternyata hikmah itu luar biasa, senanglah dengan hikmah itu. Kenapa? Karena ilmu terus bertambah. Jadi yang menyebabkan saya betah yaitu banyak teman-teman, ya, guru-guru yang lebih senior itu sering saya tanya pada beliau, itu yang membuat saya betah. Ya, hikmah di pondok itu memang saya rasakan luar biasa. Ya. Makanya Sayyidul Qaum khadimuhum, khadimul qaum sayyiduhum. Saya pribadi belum pernah mengajar sorof dan qaidah sorfiyah di Putra. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengajar sorof dan qaidah sorfiyah di Mubtadiat. Dulu ya pertama saya masuk itu namanya santri kan, kenalan pak biasa itu, kenalan pak. Kemudian saya menulis di papan, wa in tafukil anama wa anta minhum wa innal miska ba'du damil Ghazali. Oh, kemudian rame Pak Ghazali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Raudatun Nikmah, asal dari Ponorogo. Saya masuk di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat Lirboyo Kediri pada tahun 1989, angkatan tamatan yaitu tahun 94. Pengalaman saya masuk di pondok, kemudian saya keluar, ya, tentu sangat luar biasa. Pengalaman bagaimana setelah mondok kemudian dirasakan di rumah. Apa? Mempeng. Dawi mbahnya itu sampai saat ini sangat teringat. Mempeng, istiqomah, ngadep dampar. Itu sangat luar biasa. Dengan mempeng itu artinya kita sudah bisa atau tidak bisa, atau secara pikiran cerdas atau tidak, karena mempeng itu akhirnya masih saya teringat. Saya sangat teringat pada saat itu kita harus setoran nazoman, ya. Waktu itu saya nyisih, saya ngapal nih itu di tangga menuju kelas di atas itu. Ya sudah kita buat aja, apa yang mempeng itu aja, memang seperti itu. Bisa atau tidak butuh waktu itu saya pokoknya kita baca terus mengulang. Itu ternyata sekarang itu sangat terasa sekali. Jadi dawi beliau mempeng
dengan istiqomah berkali-kali kita lewati, kita terus istiqomah itu ternyata berdampak sangat luar biasa ketika kita madhep dampar. Madhep dampar ini ketika kita di rumah nih, karena juga sangat terasa ketika mondok kemudian di rumah itu rasanya masih sangat terngiang-ngiang di telinga. Alhamdulillah pengalaman dari secara pribadi saya setelah dari pondok untuk menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu, okay? mengamalkan ilmu yang luar biasa sebagaimana tadi dawuhnya ngadep dampar. Jadi ngadep dampar itu setidaknya kita para perempuan karena madrasah pertama, ibu perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anak dan keluarganya bersama masyarakat, ya, bersama masyarakat. Jadi beliau tadi saya maturkan bahwa untuk ngadep dampar itu bisa jadi secara langsung, memang sesungguhnya secara langsung kita memang benar-benar mengajar di rumah walaupun itu dengan anak kita ataupun dengan masyarakat. Atau majasnya begini, ketika kita bersama dengan masyarakat, contohnya ketika ada masyarakat di tempat kita, contoh memakai ruku, mukena yang janggutnya masih kelihatan, kemudian kita memberikan pengarahan untuk menutup bagaimana auratnya. Ini kan sebagaimana ngadep dampar juga, tapi secara majasi, tidak secara dampar begini. Tetapi memang bisa jadi ngadep dampar yang sesungguhnya, bisa ngadep dampar yang secara majas itu memberikan keilmuan, menyampaikan bahwa jika itu memang salah, kemudian diberikan pengarahan, ditahu salahnya, kemudian menjadi benarnya. Ini pengalaman yang secara pribadi pada saat saya di pondok, kemudian setelah di rumah ini yang sangat terasa, yang sangat terasa. Wirid ya waktu itu belum dibukukan, walaupun barusan tindak itu ketika wiridan tetap, katakan sore wiridan maghrib, setelah tindak tetap baca wiridan, kemudian saat itu belum dibukukan kertas, belum, sehingga pada waktu akhirnya kalau tidak salah itu Mbak Muhas diutus oleh Pak Wirul untuk ketika beliau ngimami itu Mbak Muhas untuk merapat, ya, mencatat apa wirid-wirid yang dibaca, apa yang dibaca itu. Mbak Muhas itu diutus Pak Wirul, yang utus Pak Wirul waktu itu. Bagaimana akhirnya mungkin ini akhirnya menjadi buku pegangan Mutadiat Tazkirah kalau nggak salah nih, yang sekarang, maksudnya dulu nggak ada. Jadi Mbak Muhas waktu itu diutus oleh Pak Wirul untuk terus mencatat amalan-amalan yang beliau baca pada saat berjamaah bersama-sama, baik ketika yasinan, tahlilan, kemudian membaca sholawat Jibril itu tidak ketinggalan. Jadi di awal-awal itu selalu diajak membaca sholawat Jibril. Kita kan, saya waktu itu kan di awal pemula mondok itu kan pembangunan terus, tidak henti-hentinya. Jadi setiap sore setelah kegiatan ro'an sebentar, ro'an, lunglungan boto atau apa waktu itu. Pada saat itu kelas saya awalnya ada muadaah, ya, membuat buku memori. Ceritanya kita matur membuat buku memori di angkatan saya pertama itu. Ya Allah, itu kalau nggak salah kita tuh mengusulkan iuran 5.000 atau 10.000, ya. Itu kita matur, tidak boleh 2.000 untuk membuat buku itu. Sangat sederhana. Kita mau adakan muadaah, pinjam ini tidak boleh, sehingga akhirnya jadi teringat nengeming kita pinjam baju, ya. Kita pinjam baju untuk acara muadaah, ya, acara. Jadi di angkatan saya itu mulai kita mengadakan buku memori kecil-kecilan, jadi tidak, ya pokoknya ada foto nama seperti itu waktu itu. Itu pun oleh beliau, Mbak Yaya ibunya itu tidak boleh biaya yang banyak. Kenapa? Beliau itu melihat para wali santri kasihan nanti kalau memberatkan. Nah inilah Masya Allah luar biasa. Kemudian kalau pandangan
pandangan saya tentang bagaimana pondok sekarang saat ini seperti ini luar biasa. Banyak yang dulu itu belum ada menjadi ada. Contohnya apa? Yang dulu belum ada menjadi ada. Contohnya saya Basul Masail atau Muhafadah Umum. Kalau Basul Masail waktu itu mulai saya masuk belum ada, itu aja kita mulai baru di klasikal, mulai penataan, mulai dari madrasah seperti itu. Kemudian insya Allah kalau tidak salah mulai kelas 2 sanawiyah. Karena jenjang saya waktu itu selesai di Muqaddiyah itu sampai kelas 3 sanawiyah saja ya, bukan aliyah. Jadi kalau mungkin dulu sanawiyah itu saat ini setara dengan aliyah. Jadi kelas 2 sanawiyah waktu itu insya Allah dengan Bapak Ramadan Khotib ya, waktu itu mulai dirintis, mulai dipelajari bagaimana perempuan ini dari Hidayatul Mutadiyat itu Basul Masail. Bunya Ummu Kulsum sangat banyak memberikan teladan kepada para santri, terutama ketika beliau dakwah di kampung-kampung, dimulai dengan door to door. Beliau mengajarkan cara wudhu, mengajarkan cara menghilangkan najis, mengajarkan gimana membedakan antara darah haid dan istihadah, dan juga mengajarkan gimana cara sholat. Dan itu beliau lakukan dari rumah ke rumah, karena pada zaman dulu sulit sekali mengumpulkan para tetangga ini untuk kumpul dalam satu majelis untuk ngaji bareng, karena dilandasi mungkin masih malu atau gimana, sehingga mau nggak mau akhirnya Bunya Ummu Kulsum dakwah ke rumah masing-masing mereka sambil membawa mukena, karena kalau hanya diajari sholat tetapi tidak punya mukena, mereka pun tidak akan mau sholat. Sehingga akhirnya mau nggak mau beliau berdakwah tidak hanya dengan tenaganya tetapi dengan hartanya juga, dengan membawa mukena, sehingga nanti mereka mau mengerjakan sholat karena punya mukena. Dan beliau seringkali mengajak santri-santri putri senior ke tetangga ketika ada tetangga putri yang meninggal untuk merawat jenazah, karena dulu belum ada mudin atau perawat jenazah yang berjenis kelamin perempuan, sehingga hukumnya haram apabila ada jenazah perempuan harus dirawat oleh mudin laki-laki yang notabene bukan mahram. Sehingga Bunya Ummu Kulsum lah yang merawat jenazah tersebut, dan sebagai pembelajaran dia mengajak santri-santri putri yang senior tadi untuk langsung mempraktekkan ilmu yang mereka dapat di pesantren bisa digunakan atau bisa direalisasikan di masyarakat. Beliau memimpin bagian pendidikan perempuan, melatih guru-guru, dan menumbuhkan semangat gotong royong yang menjadi fondasi pondok hingga kini. Yang kami ketahui, pengasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur bersama beliau almarhumah Nyai Hajjah Ummi Kulsum binti Kiai Mahrus ini menerapkan kedisiplinan. Jadi beliau ini sangat disiplin waktu ya, dan juga uswah ya, memberi contoh kepada pendidik, kepada pengajar saat itu bagaimana masalah kedisiplinan dan bagaimana masalah pemahaman. Ini beliau Masya Allah luar biasa ya. Kadang-kadang saya keluar dari sekolah itu ternyata ada beliau. Berarti beliau sangat memperhatikan betul tentang pendidikan. Dan yang kedua,
lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu yang saya rasakan dari beliau. Teguran langsung itu jarang, tapi memberikan contoh luar biasa itu yang sampai sekarang ya mohon maaf itu sulit untuk ditiru. Dan bukan hanya Romo Ki Haji Anwar Mansur saja, tapi Bu Nyai almarhumah ya Ummi Kulsum juga begitu. Jadi pengajar-pengajar waktu itu tanpa disuruh pun, tanpa ditegur pun sudah melaksanakan sesuai dengan tugas. Karena cara beliau masalah disiplin dan memberikan contoh yang luar biasa. Hadratil Mukarram Ki Anwar Mansur Ramadan dan Bu Nyai Ummi Kulsum almarhumah ini ya satu pasangan yang luar biasa ya. Saya katakan luar biasa, beliau juga ahlul ilmi. Bahkan awal-awalnya mubtadi'at, Masya Allah. Untuk Fathul Qorib itu almarhumah, untuk Fathul Mu'in itu Al-Mukarram. Jadi kedua-duanya ini luar biasa memberikan motivasi kepada para pengajar, para khadim, dan juga kepada para santri. Bukan hanya memberikan motivasi, bahkan memberi contoh langsung tentang kedisiplinan dan tentang hal-hal lain, terutama masalah pendidikan. Bahkan saya tuh ingat cara beliau mengajar itu, Masya Allah, saking telatennya. Ini dibaca roh, wah itu semua. Tandanya dom, gitu, Masya Allah, telaten sekali beliau itu. Barangkali bagi para siswi itu sulit untuk tidak paham, bukan sulit untuk paham, sulit untuk tidak paham. Kenapa? Cara mengajar beliau ini sangat telaten sekali, almarhumah. Itu yang saya ketahui. Jadi memang beliau berdua itu ahlul ilmi dan menerapkan disiplinan, contoh teladan yang memang patut untuk dikenang, terutama oleh pengajar-pengajar yang seperti saya ini, masalah kedisiplinannya, masalah uswahnya itu. Ya. Dulu itu yang Fathul Qorib Bu Nyai, yang Fathul Mu'in itu ya. Jadi klop juga ya. Suri teladan dari beliau ini, Masya Allah, bisa kita pegang untuk kehidupan kita di masyarakat. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana kita disiplin waktu, bagaimana kita memposisikan tegas kita, bagaimana kesabaran kita lakukan, apalagi kesetiaan. Setia dalam bersama-sama itu luar biasa. Sampai waktu itu ketika Bunyai, saya masih ingat, beliau itu Bunyai badhe ngaos di ngaji kelas berapa ngoten, itu Bunyai deres itu juga di dekat beliau. Kebetulan nembel ngaji juga, Masya Allah, luar biasa. Selalu bersama ke toko bangunan, kemana saja beliau itu bersama-sama. Inilah yang luar biasa nggih, yang sangat bisa kita rasakan. Dan banyak sebetulnya kenangan-kenangan yang saya rasakan, yang saya timba, yang saya kesulitan dan bahkan belum mampu untuk menirukan, meneladani uswah beliau, terutama masalah kedisiplinan waktu. Itu yang saya rasakan. Sulit ya. Pengajian Akad Kliwon itu memang keinginannya itu bagaimana teman-teman santri alumni yang sudah pulang ke rumah ini masih tetap ada hubungan dengan alma maternya. Kemudian dicari kira-kira apa ya, akhirnya rutinan itu. Rutinan ini adalah untuk salah satu sarana bagaimana teman-teman alumni tetap bisa berkumpul dengan teman yang lainnya, apakah satu angkatan atau adik angkatan atau kakak angkatan.
sehingga dengan adanya pengajian Akad Kliwon ini hal itu bisa terwujud. Jadi untuk saling berkumpul lagi, saling berbagi pengalaman dan yang lainnya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, itu dasar saya. Jadi semua harus mencari ilmu supaya tahu aturan agama Islam. Itu dasar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi semua itu wajib mencari ilmu supaya ibadahnya bisa betul menurut ajaran agama Islam. Itu dasar. Yaitu dasar kita mengadakan pondok pesantren itu adalah supaya tahu ajaran-ajaran agama Islam, tahu syariat agama Islam, jadi dia tidak melanggar peraturan yang ada dalam agama. Itu dasarnya. Sebab kan belum tahu. Jadi di pondok pesantren diajarkan syariat agama Islam, utamanya bagi anak-anak perempuan. Itu yang didasarkan menjadi pokok tujuan kita mengadakan pondok pesantren putri, supaya anak putri tidak ketinggalan. Ya, ini menjadi salah satu benteng pendidikan untuk teman-teman putri yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan insya Allah akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di terutama aturan daripada pemerintah. Insya Allah nanti juga akan diusahakan. Sekarang kan sudah muadalah sebagaimana madrasah putra, dan kemudian insya Allah nanti juga akan dikembangkan untuk mat ali melihat dari perkembangannya. Sekarang yang ada itu kan muadalah, kemudian yang kuliah dengan tribakti yang kuliahnya hanya hari Kamis dan Jumat, itu yang ini nanti insya Allah akan ditindaklanjuti dengan adanya mat ali, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Harapan saya semoga pelajaran dan pendidikan di Pondok Muhtadiat itu terus berkembang dengan sesuai perkembangan zaman, dan tetap berpedoman dengan cita-cita dari pendiri pondok pesantren, atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pendiri pondok pesantren Putri Hidayah Muhtadiat. Untuk menghadapi tuntutan zaman, maka sudah sewajarnya bagi seorang santri untuk mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang itu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kita jangan anti terhadap kritik, kita jangan anti terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Justru dengan itulah kita akan bisa mengembangkan diri dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Ya, simpel ya, harapan saya untuk santri-santri Hidayatul Muhtadiat, para alumni ya, jadikan Hidayatul Muhtadiat sebagai nafas yang menyertai kamu dalam setiap aktivitas. Dan sekalipun ilmunya barangkali sudah sampai langit memenuhi bumi, tetap sebagai santri, tetap sebagai santri. Pesan saya untuk para santri khususnya diri saya sendiri dan secara umum para santri-santri, bahwa kita terjun di masyarakat ini, jangan lupa memuliakan guru. Jangan lupa memuliakan guru. Ini sangat terasa ta'aluk kita, hubungan kita. Memuliakan guru, istiqomah sebagaimana beliau ya, kita sudah banyak suri teladan dari beliau. Ini tinggal bagaimana kita bisa mengikuti jejak langkah kita ya. Ini bagaimana kita bisa memuliakan guru, istiqomah, kita mengamalkan ilmu, mengamalkan menjaga akhlak kita,
menjaga akhlak kita, kemudian bagaimana kita bisa ngadep dampar sebagaimana dawuh beliau, bagaimana kita bisa setidak-tidaknya dengan anak-anak kita sendiri. Secara umum tadi bahwa Bunyai sudah memberikan pelajaran pendidikan langsung kepada kita diajak terjun ke masyarakat. Ini ya, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu kita, menjaga akhlak kita, ini memuliakan, mendoakan guru kita, tawasul kita, jangan lupa setiap saat kita mau melakukan apa, ketika ada sholat jangan lupa untuk apa ini, selalu berkirim doa. Engkau tetap santri, walau ilmumu seberat debu setepis kulit ari, atau walau ilmumu setinggi langit memenuhi bumi. Engkau tetap santri, walau kau jadi rumput yang tidak dihargai, atau jadi rembulan yang sinar ilmunya dikagumi. Engkau tetap santri, walau kau tidak punya apa-apa, atau kau memiliki dan menguasai segala apa. Engkau tetap santri, walau kau tak bisa menyusun dan berkata-kata, atau bisa menyusun dan menghipnotis pendengar saat kau berkata-kata. Santri Hidayatul Muqtadiat, tetaplah sebagai santri dalam segala posisi dan situasi. Bagi santri, menimba ilmu sampai mati adalah harga mati. Semoga beliau Bunyai ini selalu bahagia di sana, mendapatkan kiriman doa kepada saya dari kita semua, kemudian Mbah Yai mugi-mugi dan seluruh zuriyah masyayikh dan para guru-guru kita semua, ya Allah, diberi panjang umur, sehat, karena kita masih terus ingin mendapatkan siraman hati, mendapatkan bimbingan dari beliau. Oleh karena itu mari kita bersama-sama selalu kita doakan beliau diberi sehat, panjang usia sehingga bisa membimbing kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin.